Ya. Shalom saudara. Shalom. Pada sore hari ini kita mau datang pada Tuhan, kita mau beribadah. Buat saudara-saudara kita yang di gereja dan mungkin yang di rumah yang mengikuti online, kita mau siapkan hati kita. Kita mau kasih satu pujian ketika aku hadapi kehidupan ini. Janjimu seperti fajar. Janjimu aku hadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Tuhan tempat jawaban. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkaulah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Aku tahu dan ku tak pernah dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Aku tak mampu, ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu Tuhan, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu Tuhan, seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tak betapa dalam sekali lagi janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu
Tante Atika yang akan doa pembuka. Haleluya, haleluya, Yesus, glory, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini ya Bapa, seberapa kami yang ada pada malam hari ini Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan ya Bapa. Kami mau berbakti beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau tundukkan hati kami ya Bapa. Kami mau menyembah, meninggikan namamu Tuhan. Kami rindu lawatanmu pada sore hari ini Tuhan. Melawat setiap kami yang datang Tuhan, sehingga kami boleh dipuaskan dalam hadiratmu pada malam hari ini ya Bapa. Beracaralah Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada malam hari ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya ya Bapa. Hamba percaya kuasamu yang bekerja di tempat ini Tuhan. Kami tahu Bapa, di dalam kami memuji menyembah Engkau ya Tuhan, ada kuasa-kuasa yang tidak senang Tuhan. Kami sehati, kami berdoa di dalam nama Yesus, kami akan hancurkan dalam nama Yesus. Keluar dari ruangan tempat ini, terlebih dari ruangan hati kami. Kami mau memuji memuliakan namamu, kami mau meninggikan namamu ya Bapa. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau, sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan dan kami agungkan ya Bapa. Kalau sebentar juga kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Kau siapkan hati kami ya Bapa, untuk kami boleh Tuhan, oh dibenahi ya Tuhan, untuk kami boleh dibentuk oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa, sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa, biar setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu Tuhan, itu boleh menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarkannya ya Tuhan. Dan kami bukan hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang memimpin pujian dengan urapan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Masih ada sukacita saudara? Amin. Harap kita mau tetap puji nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Cintanya
semua bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau satu pujian. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Haleluya. Mengalir
Puji nama Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan. Kita nggak usah melihat keadaan. Kita tahu keadaan kita sekarang ini seperti ini. Kita lihat sekeliling kita, tapi tidak menggoyahkan hati saya dan saudara. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup, Tuhan kita yang baik. Dia punya kuasa buat saya dan saudara. Kalau kita tetap berpegang dengan apa yang Tuhan mau, dengan firman-Nya, kita yakin kita bisa melewati semuanya. Puji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya dan saudara. Biarlah kita mau duduk di kaki Tuhan. Kita mau kasih satu pujian bagaikan tanah kering Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus Tuhan di tempat ini Tuhan. Jamaah kami satu, jemaat-jemaatmu satu persatu Tuhan. Biar kami terus Tuhan memegang setiap firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Amin Yesus. Yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hausan air mataku mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku bagaikan tanah kering. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan selalu, ku rindu selalu hadirmu di hidupku.
kasih banyak Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan buat kesempatan yang baik sore hari ini. Kami kembali datang di rumah Tuhan, mau bersekutu, memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu ya Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat-jemaat Tuhan yang mengikutinya dari rumah mereka masing-masing. Mari Tuhan Engkau lawati kami semua ya Tuhan. Meskipun kami di rumah masing-masing, tapi kami benar-benar mempersiapkan diri kami untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga berkat yang kami terima di tempat ini diterima juga oleh jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Sehingga kami sama-sama menikmati berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kau persiapkan tanah-tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, untuk setiap benih firman Tuhan ditaburkan ya Tuhan. Urapi kami semua, urapi firman-Mu, dan juga Engkau urapi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami akan siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan sore hari ini kita akan lihat di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga. Kitab Pengkhotbah pasal 3. Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Kalau sudah dapat, mari kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai selesai atau sampai akhir. Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita berangkat dari apa yang kita sudah baca, ternyata segala sesuatu sudah diatur oleh Tuhan ya. Sebab kalau kita memperhatikan ayat-ayatnya, kata ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, tentunya kita mempunyai kerinduan, mempunyai rancangan, baik itu untuk anak-anak kita, baik untuk keluarga kita, usaha, pekerjaan yang akan kita lakukan. Tetapi kalau kita kembali kepada ayat firman Tuhan ini, maka Allah ingin agar supaya kita mengerti bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya jika kita mengerti apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam ayat ini, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik, dia katakan bahwa Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Berarti yang pertama yang harus kita perhatikan adalah waktu itu adalah milik Tuhan. Sekali lagi, waktu itu adalah milik Tuhan. Dan yang perlu kita tahu Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, Allah bekerja bukan menurut waktunya kita, tetapi Allah bekerja menurut waktunya Tuhan. Makanya waktu yang disebut di sini bukanlah waktu kita manusia, tetapi
waktunya Tuhan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus belajar mengerti tentang waktunya Tuhan. Sebab kenapa? Karena sekali lagi waktu itu adalah milik Tuhan. Tuhan yang membuat waktu itu, dan segala sesuatu yang Tuhan mau kerjakan, baik dalam pribadi saya, Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan yang ada di tempat ini, bahkan jemaat-jemaat yang di rumah mereka masing-masing, Tuhan punya waktu masing-masing dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang harus kita perlu pahami dengan baik. Karena jika kita mengerti waktunya Tuhan, maka kita tidak mudah menjadi kecewa dalam kita mengiring Tuhan. Kenapa? Karena terkadang kita berpikir bahwa saat ini adalah waktunya kita, ya. Sehingga kita mulai bekerja, berusaha sekuat tenaga. Tetapi ketika menemukan kegagalan, kita mulai kecewa. Nah, kita harus tahu bahwa waktu itu adalah miliknya Tuhan. Kita perlu menyelami agar supaya kita bergerak sesuai dengan waktunya Tuhan. Kita harus belajar mengolah waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, agar supaya ketika Tuhan melihat kita bisa mengolah waktu itu dengan baik, maka Tuhan akan membawa kita kepada apa yang Tuhan rancangkan di dalam setiap kehidupan kita, yang pengkhotbah katakan yang tidak bisa kita selami sebagai manusia yang sangat terbatas. Ya. Karena Tuhan katakan untuk segala sesuatu ada waktunya. Ya. Dan Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya. Nah, kalau Tuhan melihat kita bisa mengelola waktu itu dengan baik, maka saya percaya kita dengan mudah akan ketemu dengan waktunya Tuhan. Di samping kita belajar mengelola waktu yang baik, maka Tuhan akan beri hikmat kepada kita sehingga kita sampai kepada apa yang Tuhan sudah rancangkan di dalam kehidupan kita. Nah, masa pandemi seperti ini Bapak Ibu, ya, saya percaya ketika pandemi ini mulai bekerja, ya, sudah mau 2 tahun ini waktu Tuhan. Kenapa saya katakan waktu Tuhan? Sebab ketika diberikan waktu yang aman, ketika diberikan waktu yang bebas beribadah, bebas beraktivitas dan sebagainya, maka itu justru membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Ya, semakin jauh dari Tuhan. Tuhan kasih waktu yang aman, waktu yang nyaman, yang tidak kita bergerak, tidak dihantui dengan ketakutan dan sebagainya, tetapi manusia semakin jauh dari Tuhan. Kemudian Tuhan izinkan wabah COVID ini tidak hanya melanda bangsa kita, tapi seluruh dunia. Saya kita melihat di negara bagian di Amerika, mereka keluar di depan, ya, di jalan-jalan tanpa merasa malu, mereka berlutut di situ menangis berteriak kepada Tuhan. Ya, mereka berteriak. Ya, saya pernah lihat, ya saya lupa negaranya, mereka semua keluar di lapangan, ya, tanpa ada yang memberikan komando, mereka mulai berteriak kepada Tuhan. Mereka berlutut dan katakan nggak ada lagi yang bisa menghentikan wabah ini. Ya, ketika orang mati, ya nggak bisa dihandle tentang proses penguburannya, mereka katakan nggak ada jalan lain. Sekarang waktunya kita untuk angkat tangan, berseru kepada Tuhan. Mereka berlutut, nggak malu-malu di tengah jalan, ya, di pinggir jalan menghadap tembok. Setelah melihat sepanjang jalan itu, orang berdoa semua. Kenapa? Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa mengubah waktu, dan mereka tidak punya kemampuan untuk menghentikan wabah ini. Dan kemudian muncullah rasa kesadaran bahwa ada satu pribadi yang memegang kendali tentang hidup kita dan dunia ini, dan juga pemegang waktu itu sendiri. Mereka mulai berteriak kepada Tuhan. Ya.
Nah, kita di Indonesia Bapak Ibu, ibadah, dikasih kesempatan ibadah online, tapi seringkali kita nggak pakai dengan sungguh-sungguh. Ya. Ibadah online akan jadi efektif Bapak Ibu jika kita punya pemikiran bahwa kita sedang beribadah dan bukan menonton. Tapi kebanyakannya pola pikir kita terbentuk menonton. Ya, kita di gereja menari-nari memuji Tuhan, ya, yang di rumah ngeliatin aja. Ya. Makanya kita berusaha membangkitkan semangat bagaimana kita bisa menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, dan mempergunakan waktu untuk beribadah. Berulang-ulang kali-kali kata, mari kita ya beribadah. Walaupun di rumah, beribadah seperti di gereja. Ya. Di Manado, Bapak Ibu, ketika nggak boleh ibadah di gereja, mereka pakai toa di gereja. Nah, jemaat nggak kumpul, tapi jemaat pakai sepatu, pakai seperti ke gereja. Mereka keluarkan kursi di depan rumah, kemudian mereka duduk di situ, ya, berjejer di situ. Tetangga juga sama, duduk di situ. Komandonya dari gereja, pakai toa. Kita pakai foto ini, kita angkat pujian ini. Mereka berdiri, mereka bertepuk tangan, Bapak Ibu. Ngadapnya jalan. Nah, kalau kita di sini masih kelihatan ada WL-nya di HP, dipandang di sini, di mana nggak kelihatan, cuma suara doang, toa. Bangkit berdiri kita nyanyi, oh mereka loncat-loncat Bapak Ibu, ya, bukan di gereja, di muka rumah masing-masing. Mereka loncat-loncat, ya. Ketika duduk-duduk dengar firman Tuhan, semuanya dalam pakaian yang rapi, Bapak Ibu. Ketika saya lihat Tuhan, saya bilang inilah, ya, walaupun di rumah, tapi kita beribadah seperti di gereja. Ya. Nah, Bapak Ibu dalam Tuhan, mengelola waktu itu penting. Kenapa? Kalau kita tidak bisa menangkap waktu Tuhan di masa-masa sulit seperti ini, bagaimana Tuhan kasih, ya, kesempatan menikmati suasana yang aman. Suasana seperti ini kita tidak bisa mengolah waktu dengan baik. Kita nggak ada waktu untuk Tuhan, nggak ada waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, saat teduh dan sebagainya. Beribadah kita tidak menyiapkan waktu yang terbaik untuk beribadah. Bagaimana Tuhan kasih keadaan yang nyaman? Kita akan semakin jauh. Kita akan semakin jauh. Sedangkan sekarang ini Bapak Ibu, Alkitab katakan waktu sedang dipersingkat oleh Tuhan. Karena waktunya Tuhan punya, jadi Tuhan yang atur. Sekarang Tuhan sedang mempersingkat waktu dalam Matius 24. Untuk apa Tuhan mempersingkat waktu itu? Untuk kebaikan saya dan saudara. Jadi Tuhan percepat waktunya supaya apa? Supaya kita selamat. Karena kita berkata bahwa kalau Tuhan tidak akan mempersingkat waktunya, dari segala yang hidup tidak ada yang selamat. Kenapa? Masa corona aja kita masih santai Bapak Ibu. Ya, bagaimana Tuhan kasih masa-masa yang baik. Ini masa corona ini masa yang sangat bencana. Kenapa? Nggak kelihatan. Kita berhadapan dengan sakit penyakit yang nggak kelihatan Bapak Ibu. Yang nggak tahu siapa yang sehat, siapa yang sakit. Dan satu-satunya cara untuk kita bisa bertahan menghadapi situasi yang seperti ini, berikan waktumu untuk Tuhan. Ya, saya katakan pada hari Minggu besok, kalau kita mau negara kita menjadi lebih baik menghadapi COVID ini, anak-anak Tuhan harus punya banyak waktu berseru kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Ya, berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau bukan kita yang berdoa, siapa lagi, Bapak Ibu? Mari kita pergunakan waktu dengan sungguh-sungguh. Paulus katakan bahwa pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan kamu bodoh, dalam Efesus pasal 5 ayat 16-17. Jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan di waktu yang seperti ini? Saya mau katakan kehendak Tuhan adalah pemurnian gereja Tuhan. Allah sedang memurnikan gereja di masa-masa sulit ini. Dan akan terlihat orang yang sungguh-sungguh mengiring Tuhan
dan orang yang hanya sekedar ikut Tuhan. Nah, orang sekedar ikut Tuhan, masa pandemi jadi alasan yang sangat baik ya, untuk tidak bisa beribadah dengan baik. Ya, baik itu pulsanya, baik itu sinyalnya, ya terkadang lagi ibadah mondar-mandir dan sebagainya. Ya. Kalau Facebook seperti ini, kami nggak bisa lihat. Tapi kalau Zoom atau WA bisa kelihatan. Nah, kalau seperti ini, yang WA aja seringkali kita nggak bisa disiplin. Nah, bagaimana yang Facebook nggak kelihatan? Tapi kalau kita mempunyai pemikiran bahwa kita sedang beribadah kepada Tuhan, ya, memang pendeta nggak bisa lihat, tetapi Tuhan bisa melihat sampai kedalaman hati kita. Benar nggak waktu kita ibadah, kita pakai dengan sungguh-sungguh atau enggak? Saya beberapa bulan yang lalu bahwa semua yang kita buat dicatat oleh Tuhan. Ada buku peringatan yang dicatat apa yang kita buat. Ya, pendeta bisa lupa kita beribadah atau tidak, tapi Tuhan tidak pernah lupa ketika kita memberikan waktu untuk kita beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Paulus katakan waktu ini adalah waktu yang jahat. Kalau kita nggak bisa gunakan waktu, Tuhan nggak nunggu kita, Bapak Ibu. Jangan pernah kita ya berpikir bahwa ya Tuhan memaklumi ya keadaan saya, keadaan sekarang, Tuhan pasti kasih waktu buat saya untuk nanti kapan saya bisa ibadah, kapan saya mau sungguh-sungguh. Tuhan nggak nunggu kita. Waktu Tuhan akan terus berjalan, kita siap atau tidak. Kalau kita nggak siap, kita kehilangan banyak waktu ke Tuhan. Nah, ketika dipanggil Tuhan, Tuhan katakan, kamu dikasih umur 80 tahun. Berapa banyak waktu yang kamu pakai untuk saya? Ya. Kita berkata, Tuhan, waktu itu saya lagi nggak enak badan, Tuhan. Waktu ini saya lagi sibuk banget, Tuhan. Jadi nggak sempet, Tuhan. Tuhan katakan, waktu ini tanggal sekian, kamu kemana? Oh iya, lupa saya, Tuhan. Ya. Kita mulai kasih alasan. Ketika kita dalam pengadilan, nggak ada waktu untuk kita berkata dipulihkan, dibaharui, diampuni. Nggak ada, Bapak Ibu. Yang ada mempertanggungjawabkan semua waktu yang kita sudah pakai. Apakah kita pakai dengan sungguh-sungguh atau tidak. Makanya Paulus katakan mengerti kehendak Tuhan. Waktu sedang dipersingkat. Kita harus jadi bijaksana, anak Tuhan yang bijaksana. Sekalipun keadaan seperti ini, tapi tidak akan membatasi kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Untuk kita bisa berdoa kepada Tuhan, membangun hubungan baik dengan Tuhan. Karena saya percaya, justru di masa-masa seperti ini, Tuhan ingin menyatakan mujizatnya kepada kita anak-anak Tuhan. Sebab mujizat Tuhan tidak hanya kita alami dalam keadaan yang baik. Karena COVID ini tidak hanya mengancam kesehatan kita, keselamatan kita, tetapi juga mengganggu perekonomian. Ya. Tetapi belajar dari kisah firman Tuhan, ketika Israel mengalami panas selama 3,5 tahun, ya. Kemudian ketika Nabi Elia datang kepada Jala Safat, Tuhan bisa membuat satu genggam tepung bertahan sampai 2,5 tahun. Sebab 1 tahun di sungai Kerit, sungainya kering, Tuhan katakan kamu pergi ke Safat. Ada seorang ibu yang saya sudah perintahkan untuk memberikan engkau makan. Kenapa Tuhan nggak bawa dia kepada orang yang kaya, yang banyak gandumnya, ya banyak minyaknya, tapi Tuhan bawa kepada ibu janda yang ternyata tinggal 1 genggam tepung dan minyak dalam buli-buli yang tinggal sekali pakai. Apa Tuhan salah? Tuhan nggak pernah salah. Ya. Tapi Tuhan mau menyatakan mujizatnya di tengah-tengah ketidakadaan makanan pada waktu itu. Ya. Dalam keadaan yang mustahil sebagai manusia, ibu katakan bahwa bagaimana aku bisa? Saya ambil kayu 2-3 potong kayu, saya akan bakar, bikin roti, setelah saya akan mati. Nabi dia katakan, tenang, ya. Perbuatlah seperti apa saya katakan, sebab beginilah firman Tuhan. Tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam bulu tidak akan berkurang. Kalau kita ketemu waktunya Tuhan, kita lihat ya. Ketika perempuan ini mendengar firman, dia katakan ini waktu Tuhan untuk saya bisa menikmati mujizat. Dia kerjakan berarti. Dia nggak berkata, wah gimana sih bisa berbagi?
Buat saya aja sekali makan telan habis. Tuhan tahu. Tuhan gak bilang, Elia katakan, bikin besar-besar rotinya. Enggak. Elia katakan, bikin kecil-kecil aja. Ya, bundar kecil aja. Yang penting saya dulu yang makan. Ya, setelah kamu bikin buat saya, baru bikin buat kamu dan anakmu. Tuhan gak mungkin kata, oh semua kasih ke saya. Satu genggam itu buat saya semua. Enggak. Elia tahu, tinggal satu genggam. Elia minta cuma 1-2 bundar kecil roti. Satu genggam pasti bisa bikin berapa bundar. Elia cuma minta beberapa bundar roti kecil. Yang pasti masih ada buat ibunya dan anak. Tuhan gak egois Bapak Ibu. Ngambil semua yang kita punya. Enggak. Tuhan tahu keadaan kita. Dan Tuhan cuma minta sebagian kecil dari berkat kita. Ketika ibu ini menangkap waktunya Tuhan, dia pergi, cepat dia olah, dia bawa. Ketika dia bawa, dia ingat firman Tuhan. Tepung tidak akan habis dan minyak tidak akan berkurang sampai Tuhan mencurahkan hujan. Dan terjadi. Masa sulit bukan jadi alasan untuk kita tidak bisa menikmati mujizat Tuhan. Kita tetap bisa menikmati mujizat Tuhan. Tapi mari kita mempergunakan waktu dengan baik. Mari kita mempergunakan waktu dengan sungguh-sungguh. Bukan karena COVID kita nggak bisa beribadah lagi dan kemudian kita berfoya-foya. Tidak mau membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak mau lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi justru dengan keadaan seperti ini, mari kita perbanyak waktu untuk Tuhan. Dan ketika kita bisa menyenangkan Tuhan di masa-masa sulit, maka Tuhan tidak akan bisa menahan berkatnya kepada kita. Dia akan curahkan berkat kepada kita. Sehingga ini akan menjadi perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh dan orang yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mempergunakan waktu dengan baik buat Tuhan, mereka akan menikmati mujizat di masa-masa yang sulit seperti ini. Tuhan terus pelihara, Tuhan terus adakan apa yang mereka butuhkan dan sebagainya. Kembali kepada ayat pokok kita pada saat sore hari ini, dia katakan begini. Ia memberi kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Yang pertama tadi bahwa Allah bekerja sesuai dengan waktunya Tuhan. Dan Alkitab berkata ia akan membuat semuanya indah pada waktunya. Tapi ada hal yang kedua yang harus kita pelajari, yaitu perubahan zaman Bapak Ibu. Ya. Perubahan zaman. Dan perubahan zaman ini dia berjalan begitu cepat. Ya. Kita nggak pernah membayangkan bahwa keadaan seperti ini akan terjadi. Bahwa kita akan beribadah secara online, mengalami seperti ini, kita terbatas dalam beribadahnya, dan sebagainya. Kita nggak pernah bisa bayangkan. Tetapi, kalau kita tidak mau mengikuti perubahan itu, kita akan ketinggalan Bapak Ibu. Ya. Kita akan ketinggalan. Sekarang gereja dipaksa untuk apa? Beribadah secara online. Ayo kita pakai untuk beribadah secara online. Tapi bukan berarti saya katakan tadi bahwa kita hanya sekedar saja. Makanya waktu ibadah online selama ini, ya kalau hari Minggu tetap baston ada sebelum melayani, seperti kegiatan ibadah seperti biasa. Tetap ada baston pelayan-pelayan, ya biarpun cuma kita keluarga tetap baston baru bisa melayani Tuhan. Terus lakukan sambil kita mengikuti perubahan yang Tuhan sedang kerjakan. Ketika Tuhan bawa dengan sesuatu seperti ini, mari kita mengalir sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, ketika terjadi perubahan seperti ini, bukan berarti menggagalkan apa yang kita rancangkan, bukan berarti membuat yang kita rancangkan itu gagal total, tetapi kita bawa rancangan kita kepada Tuhan, agar supaya Tuhan akan membuat rancangan Tuhan yang lebih baik, bahkan yang terbaik dari apa yang kita rancangkan. Dan ketika itu kita bawa kepada Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan akan membuat rancangan yang sangat dia katakan di sini. Bahkan Ia memberikan kekekalan di hati kita manusia, walaupun kita tidak bisa menyelami apa yang Tuhan kerjakan. Ya, apa yang terjadi? Perubahan itu Bapak Ibu. Ya, sekarang
bukannya begitu cepat. Nah, kalau kita tidak ikut bersama-sama, ya, maka kita akan ketinggalan kalau itu secara dunia. Tetapi Alkitab memberikan pelajaran kepada kita bahwa perubahan di dalam Tuhan, ya, Tuhan akan merubah dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang buruk, ya, kemudian menjadi baru, ya. Dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 17. Mari kita lihat. 2 Korintus pasalnya yang ke-17. Pasal 5 ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi dalam Tuhan itu, perubahan itu adalah perubahan yang indah. Dari yang tidak baik menjadi baik. Dari yang jahat kemudian menjadi baik. Dari yang rusak Tuhan bisa perbaiki. Dalam Efesus pasalnya yang keempat, mari kita lihat. Efesus pasal 4 ayat 23 sampai 25, dia katakan begini. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang akan yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Kalau kita dalam Tuhan, perubahan itu menjadi sesuatu yang indah. Kenapa? Dari yang tidak baik saya katakan tadi, menjadi baik. Bahkan dia katakan, Allah, ya, mengenakan kepada kita manusia baru yang diciptakan menurut atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Kembali lagi kepada kehendak Tuhan. Di dalam kebenaran, kekudusan yang sesungguhnya. Jadi orang yang dalam Tuhan, yang dikatakan ciptaan yang baru, adalah orang yang hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam kekudusan. Makanya untuk bisa hidup dalam kebenaran dan kekudusan, ayat 25 katakan, karena itu buang segala dusta, ya, belajar berkata yang benar seorang kepada yang lain. Kemudian selanjutnya, nggak boleh marah, ya, nggak boleh dengki, dendam, atau iri hati. Ada begitu banyak hal-hal yang perlu kita buang. Untuk apa? Supaya kita menjadi semakin lebih baik. Bukan menurut standarnya kita, tetapi kita mengikuti standarnya Tuhan, ya. Standarnya Tuhan. Nah, sesuai dalam Tuhan, maka dia katakan dibaharui, ya, roh dan pikiran kita. Kalau kita tidak mau dibaharui, kita akan ketinggalan. Nah, banyak anak Tuhan ketika dengar firman yang keras, yang membaharui, yang mau mengoreksi, ya, sikap kita, perbuatan kita, perkataan kita, bukannya bersyukur, tapi seringkali berbalik marah. Ya. Padahal firman itu tujuannya untuk merubah. Ya. Nah, ketika kita menolak perubahan melalui firman Tuhan, maka kemudian kita akan ketinggalan. Sekali sebab Tuhan tidak akan menunggu kita kalau kita berhenti, ya. Nggak akan menunggu kita. Nah, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, kita lihat contoh. Ketika peristiwa Sodom dan Gomora, Tuhan perintahkan kepada Lot dan istrinya dan kedua anaknya lari ke gunung, ya. Dan malaikat langsung pegang tangan mereka. Ketika mereka masih lama-lama, langsung dibawa, ya. Ketika sementara di tengah jalan, cuma satu perintah, jangan menoleh ke belakang. Tapi ketika istrinya berhenti dan menoleh,
malaikat nggak bisa ngapa-ngapain. Sebab sudah diperintahkan. Berarti kalau dia menolak, berarti salah sendiri. Makanya dia ketinggalan, bahkan jadi tiang garam. Anaknya dan suaminya selamat. Nah, bisa bayangkan seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita nggak mau dirubah oleh firman, ketinggalan kita. Ya. Ketinggalan. Kenapa istri Lot bisa ketinggalan seperti itu? Dia nggak dengar firman. Dia tidak mau melakukan. Tuhan katakan bahwa jangan menoleh ke belakang. Lari terus supaya kau selamat. Itu firmannya. Tapi dia kata nggak apa-apa kali ya. Cuma nengok sebentar aja. Dia nengok sebentar, dia nggak. Nah seringkali seperti itu. Ketika dengar firman Tuhan yang justru merubah dari sifat yang tidak baik menjadi baik, kita seperti istri Lot. Nggak mau dengar, nggak mau tahu. Bahkan yang kita lakukan adalah apa yang kita inginkan. Menoleh ke belakang. Ya. Kayaknya ikut Tuhan susah amat. Banyak banget aturannya. Ribet banget. Ya. Kayaknya enak yang dulu sebelum saya jadi anak Tuhan. Bebas melakukan apa saja. Ya. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang perubahan, Allah akan rubah pola pikir. Allah akan rubah roh kita supaya kita bisa mengenakan manusia baru. Manusia baru yang di dalamnya berisi kebenaran. Di dalamnya berisi kekudusan. Makanya diberitakan buang. Nah Bapak Ibu saudara dalam Tuhan. Nah kalau kita tidak mau diubah oleh firman, siapa yang bisa mengubah kita? Sedangkan diri sendiri bisa merubah. Ya, saya nggak bisa merubah istri saya nggak bisa merubah saya nggak bisa merubah anak saya. Hanya Tuhan yang bisa merubah Bapak Ibu. Nah kalau Tuhan berfirman kita nggak terima, kita nggak mau, bagaimana? Dan perubahan itu adalah proses. Nggak ada yang langsung jadi. Nggak ada yang instan. Makanya dibutuhkan ketekunan, ketaatan dalam menjalani proses perubahan itu. Karena untuk mau menjadi baru, nggak langsung jadi Bapak Ibu. Prosesnya ada. Ya. Kita harus buang segala dusta kata firman Tuhan. Buang segala kejahatan. Baru kita dibaharui. Kata Kolose dari hari ke sehari. Dibaharui. Ya. Dan kemudian di Yeskiel pasal 36 ayat 26 dia katakan bahwa Aku akan memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kalau kita punya hati yang keras, tapi kita mau diubah oleh Tuhan, Alkitab berkata, Aku akan ganti. Ya. Tuhan berkuasa mengganti hati yang keras, hati yang bebal, hati yang gak taat, menjadi hati yang taat kepada firman. Karena apa? Tuhan yang sanggup. Ya. Makanya perubahan itu Tuhan yang kerjakan. Kalau Tuhan yang kerjakan, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita mungkin berkata gak mungkin dengan sifat seperti ini akan berubah. Kalau kita serahkan kepada Tuhan hidup kita, maka Tuhan sanggup merubah hidupmu. Dari hati yang keras, Tuhan bisa ganti dengan hati yang taat, hati yang lembut. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan kita, Bapak Ibu. Ya, Tuhan yang menciptakan kita semua. Paulus dari seorang penjahat, Tuhan ubah menjadi seorang hamba Tuhan. Ya. Tapi apakah ketika Paulus jadi hamba Tuhan, dia bebas dari tantangan, bebas dari masalah, bebas dari kesulitan? Banyak. Kenapa? Karena memang perubahan itu adalah proses. Malah dia dilempari dengan batu, berkali-kali dia mau dibunuh dan sebagainya. Tetapi dia terus berada dalam Tuhan. Kenapa? Dia tahu bahwa di ujung proses perubahan ini ada keselamatan yang kekal untuk selama-lamanya. Tapi terkadang kita tidak mau mengerti. Makanya pengkhotbah katakan, Allah memberikan kekekalan, tapi kita manusia nggak bisa menyelaminya. Kenapa? Karena kita terlalu terfokus kepada apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, dan kita tidak mau mengikuti rencananya Tuhan. Tapi mari sore hari seberapa kita yang ada, serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan punya rancangan yang sangat indah. Alkitab katakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan Ia akan memberikan kekekalan dalam hati kita. Dan kita harus memaknai itu bahwa keselamatan hidup yang kekal ada di dalam Tuhan. Asal kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan.
Tidak panjang lebarkan firman Tuhan sore hari ini, dan kita akan mau berdoa kepada Tuhan. Nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Allah. Saya bisa menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan pada saat malam hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu itu adalah miliknya Tuhan, bukan milik kita. Ya, ketika Tuhan mau bekerja pun, Tuhan mau bekerja sesuai dengan waktunya Tuhan. Tapi seringkali kita manusia tidak dapat menyelami atau tidak dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan. Tetapi pada malam hari ini Tuhan sudah menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Kita belajar dari dua peristiwa, yaitu janda Sarfat dan Elia. Janda Sarfat dalam keadaan yang sangat-sangat tidak ada, tetapi dia bisa menangkap waktunya Tuhan. Meskipun dalam keadaan yang sulit, janda Sarfat tetap mau mengutamakan Tuhan, mau melayani Tuhan, mau memberi yang terbaik buat Elia. Elia mungkin bukan Tuhan, tetapi ketika janda Sarfat ini memberikan untuk Elia, sama dengan janda Sarfat ini memberi buat Tuhan. Seringkali di masa pandemi ini, ketika orang diperhadapkan untuk memberi, orang terlalu banyak berpikir ini dan itu dan lain sebagainya. Padahal ini adalah waktunya Tuhan, waktu menabur, dan engkau akan menuai dengan berlipat-lipat kali. Ketika Ishak mengalami masa kelaparan, dia bukan mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Justru apa yang dia lakukan? Dia menabur. Dia menabur dan dia menuai dengan berlipat-lipat kali ganda. Ada banyak orang Kristen yang tidak bisa mengerti waktunya Tuhan. Seringkali kita hanya menunggu dan menunggu dan menunggu, padahal Tuhan sudah kasih, Tuhan sudah berikan kesempatan. Ini loh kesempatannya. Aku akan memberkatimu. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan bosmu, jangan andalkan saudara-saudaramu. Andalkan Tuhan di masa pandemi ini. Mengertilah kehendak Tuhan. Tahu, menangkap waktunya Tuhan. Kita mau belajar seperti janda Sarfat. Dan yang kedua, istri Lot. Kita mau belajar dengan istri Lot. Firman Tuhan mungkin terasa kita berat. Sepertinya kita itu mengiring Tuhan itu ditarik paksa. Seperti malaikat, ya, malaikat menarik Lot dan istrinya dan anak-anaknya. Kalau saya bisa bayangkan waktu itu, ya, istri Lot dan kedua anaknya ini ditarik itu digeret-geret, saudara. Ngerti digeret-geret, ditarik, dipaksa untuk keluar dari Sodom dan Gomora. Sebab apa? Sebab Tuhan akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Akhir-akhir ini mungkin firman Tuhan begitu sangat keras buat kita. Sepertinya kita dipaksa. Ada begitu banyak orang-orang yang tersinggung dengan firman Tuhan, ditarik. Gak mau nurut, gak mau berubah, gak mau mengerti dan mengenal kehendak Tuhan. Tinggal. Ketinggalan, saudara. Siapa yang bertahan? Siapa yang mau ikut Tuhan? Siapa yang mau dimurnikan? Dialah yang mau bertahan. Ya, dialah orang-orang yang menjadi gerejanya Tuhan. Masa pemurnian ini. Ada dua hal, saudara. Mari kita mau tangkap firman Tuhan pada malam hari ini. Ada dua hal. Jangan kau hanya terfokus dengan kesulitan. Jangan hanya terfokus dengan alasan. Tapi fokuslah dengan waktunya Tuhan. Tuhan tidak akan menunggu orang yang berleha-leha. Tuhan tidak akan menunggu dengan orang-orang yang hanya beralasan. Tapi Tuhan mau menunggu, ya, mau supaya kita mengerti akan kehendaknya Tuhan. Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau lakukan. Kalau Tuhan izinkan kita mau berubah, kita mau berubah, saudara.
Kalau Tuhan izinkan kita mau melakukan sesuatu, lakukan sesuatu itu buat Tuhan. Memang kita tidak bisa melakukan langsung kepada Tuhan. Kita kasih uang segepok, terus kita kirim ke sorga. Enggak. Firman Tuhan sudah menyediakan, mengatakan menyediakan siapa-siapa, ya, apa yang harus kau lakukan di hadapan manusia, itu pun kau lakukan di hadapan Tuhan. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau belajar mengenal waktunya Tuhan. Mengenal waktunya Tuhan bukan berarti pas datang berkat Tuhan. Tapi kalau kita mengenal waktunya Tuhan, maka kita akan menikmati, ya, apa yang Tuhan janjikan buat saya dan saudara. Dengan pujian, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Oh, bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang aku jadi melewati cobaan, tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, oh, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu, percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu, oh, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang kamu dari melewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ketika murid-murid berkata kepada Yesus, "Yesus, lihatlah orang-orang banyak ini, mereka sudah 3 hari tidak makan." Lalu kemudian Yesus berkata, "Cari makanan, ya, tanya kepada orang-orang banyak itu, apakah di antara mereka ada yang membawa makanan?" Saya yakin, saya percaya orang-orang yang ingin mengikuti Yesus itu ada yang bawa makanan, saudara. Tetapi ketika mereka ditanya oleh murid-murid, mereka berdiam diri.
Ketika masa kelaparan, banyak orang memikirkan buat saya dulu, nanti buat orang lain. Ketika masa kelaparan, orang hanya berpikir, yes, I am here, buat saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi tidak untuk anak kecil. Seorang anak kecil, dia polos, dia tahu, dia sangat percaya. Yang minta itu Tuhan Yesus, yang minta itu Guru. Dia melihat kuasa yang dia lihat sebelum-sebelumnya, yang orang mati dibangkitkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Ketika anak kecil ini dia rela memberikan semuanya, 5 roti dan 2 ikan, dan dapat pada waktunya Tuhan mengubah 5 roti 2 ikan jadi makanan untuk lebih daripada 5.000 orang. Waktunya Tuhan, waktu yang terbaik, saudara. Masa kelaparan, masa sulit, orang lebih banyak berdiam diri, mengurusi dirinya sendiri. Tapi tidak untuk kita yang sudah mendengar firman Tuhan ini. Kita mau katakan, aku mau memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Aku tahu waktumu, waktu yang terbaik. Aku sangat percaya bahwa Tuhan sanggup melimpahkan berkat-berkat dari yang tidak ada menjadi ada. Haleluya, haleluya. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita mau merubah paradigma hidup kita, untuk kita mau lebih tahu waktunya Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kalau saja janda Sarfat tidak mengerti waktunya Tuhan, maka dia akan mati kelaparan. Tapi karena dia tahu waktunya Tuhan, dia dipelihara oleh Tuhan 3,5 tahun selama masa kelaparan. Jangan sampai kita seperti istri Lot yang tidak bisa mengerti kehendak Tuhan, sehingga jadi tiang garam, jadi tontonan banyak orang. Tetapi kita tidak mau, saudara. Kita mau mengerti waktunya Tuhan, di mana saatnya. Hari-hari ini adalah saat di mana Tuhan memberkati, memberikan mujizatnya, menolong saya dan saudara semua. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang lewati cobaan, tetap percaya. Aku percaya waktu Tuhan, waktu yang terbaik.
Tuhan.
hamba Allah yang dilayani oleh Janda Sarmat adalah Allah yang sama, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang kita sembah hari ini, Allah yang kita sembah dan muliakan hari ini. Ketika kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan, waktu kita, tenaga kita, materi kita berikan buat Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji buat saya dan saudara. Tuhan akan memberkati saya dan saudara dengan berlipat-lipat kali ganda. Pemeliharaan, penyertaan, Janda Sarmat Tuhan akan nyatakan buat saya dan saudara di masa PPKM ini. Penyertaan yang dialami Janda Sarmat akan dialami oleh saya dan saudara di masa sulit ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Tapi bagaimana kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan, memberi doa-doa kita kepada Tuhan, memberi pelayanan kita kepada Tuhan, memberi waktu dan tenaga kita kepada Tuhan. Mari saudara yang kasihlah Tuhan, kita mau belajar mengerti waktunya Tuhan. Nyanyikan pujian ini, Tuhan Yesus tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Aku percaya kuasa-Mu, janji-Mu, penyertaan-Mu, firman-Mu tidak pernah berubah. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya.
dalam ibadah kami di tempat ini maupun jemaat-jemaat yang mengikuti rumah mereka masing-masing. Kami percaya kami telah diberkati oleh ibadah kami telah diberkati oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau tangkap waktunya Tuhan, supaya kami oleh mujizat Tuhan dinyatakan bagi kami. Berkati kami semua yang sudah hadir ya Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami masing-masing, kami percaya Engkau Allah yang bekerja jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kami doakan dan pikirkan. Sebab kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun ya Tuhan. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan di masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Karena kami percaya kekuatan kami sangatlah terbatas, tapi kami punya Tuhan yang sanggup memelihara kami. Kami punya Tuhan yang sanggup memberkati kami. Kami punya Tuhan yang sanggup menjawab setiap doa-doa kami ya Tuhan. Apapun yang kami doakan kepadamu ya Tuhan, baik doa-doa secara pribadi ya Tuhan, untuk kebutuhan-kebutuhan kami umat-umat-Mu ya Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang bekerja dengan cara Tuhan yang luar biasa. Engkau tidak akan membiarkan kami, tapi Engkau akan memberkati kami dengan berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi Bapak Ibu dimanapun berada ya Tuhan, yang sedang bergumul dengan sakit penyakit ya Tuhan. Apapun sakit penyakit yang mereka sedang alami hari-hari ini ya Tuhan, baik sakit COVID ya Tuhan, baik mereka di rumah sakit, baik mereka yang ada di rumah mereka masing-masing, baik sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami ya Tuhan, yang sedang bergumul dengan masalah usaha, pekerjaan mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada, baik mereka sedang bergumul dengan tekanan darah yang tinggi, gula darah yang tinggi ya Tuhan, atau mereka sedang membutuhkan oksigen ya Tuhan. Di tempat ini kami berdoa bersama-sama ya Tuhan, memohonkan tangan Tuhan yang berkuasa untuk menjangkau mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau jangkau mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan, supaya mereka boleh melihat tangan Tuhan yang berkuasa memulihkan mereka, memberkati mereka ya Tuhan, dan mengangkat kembali mereka, dan mereka melihat berkat Tuhan mengalir di masa-masa yang sulit ini ya Tuhan. Kami juga berdoa bangsa negara kami ya Tuhan, Engkau berkati bangsa negara kami, berkati pemerintah bangsa kami ya Tuhan, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan gubernur, wali kota, bupati ya Tuhan, sampai kepada RT dan RW ya Tuhan. Mari Engkau berkati mereka dengan kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan. Hikmat Tuhan menjadi bagian mereka dalam mereka memimpin pemerintahan bangsa kami ya Tuhan, supaya bangsa kami boleh Tuhan melewati masa-masa sukar ini, dan kami boleh melihat campur tangan Tuhan ada di dalamnya ya Tuhan. Sebab itu pakailah pemerintah bangsa kami ya Tuhan dengan Tuhan hikmat yang dari Tuhan. Berkati Tuhan bangsa negara kami, perekonomian bangsa kami ya Tuhan, perdagangan, perindustrian, oh Tuhan, peternakan ya Tuhan. Biar semua Tuhan aspek ekonomi bangsa kami boleh kembali bergerak ya Tuhan, sehingga Tuhan anak-anak Tuhan yang bekerja, yang berusaha, boleh kembali berusaha dengan bebas ya Tuhan. Anak-anak kami yang sedang bersekolah, mereka boleh bersekolah dengan bebas ya Tuhan. Bahkan kami yang beribadah kepada Tuhan, kami juga bisa beribadah dengan bebas ya Tuhan. Karena kami percaya tidak ada kekuatan manusia manapun yang bisa memulihkan keadaan bangsa kami, tapi hanya Tuhan Yesus yang mampu memulihkan keadaan bangsa kami ya Tuhan. Segala pekerjaan-pekerjaan setan, kuasa-kuasa iblis ya Tuhan, roh-roh jahat yang berusaha mengganggu kami umat-umat Tuhan, yang berusaha mengintimidasi kami anak-anak Tuhan, baik roh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan ya Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Hancurkan demi kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biar sukacita, damai, sejahtera dari Tuhan menjadi bagian kami semua ya Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya seberapa kami yang sudah mengikuti ibadah sore hari ini ya Tuhan, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Sebab itu seberapa kita yang ada pada saat sore hari ini, mari kita angkat tangan semua. Sebab itu terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami sudah berdoa dan menerima berkat Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Haleluya.